Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nur Sam. Kali ini berkaitan dengan pembelajaran cahaya dan sifat-sifatnya. Anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak kamu mendalami tentang cahaya. Sebagian dari sifat cahaya itu sama dengan sifat gelombang bunyinya. Sudah Bapak sampaikan bahwa cahaya juga anugerah Allah yang dapat menjadi sumber informasi utama bagi manusia menjalani hidup. Nah, kalian masih ingat bahwa kelima sifat ini berlaku pada gelombang bunyi. Nah, ini juga berlaku pada gelombang cahaya, yaitu cahaya memiliki sifat merambat lurus. Jadi kalau tidak ada sesuatu, dia akan lurus aja. Dia akan berbelok dengan banyak penyebab, antara lain karena memiliki sifat pemantulan atau dapat dipantulkan. Pantulkan ini karena dia tidak bisa lewat tapi balik lagi, ya. Dibiaskan itu juga dibelokkan, jadi arahnya bisa bengkok karena mengalami pembiasan. Pembiasan itu pembelokan karena ada media yang berbeda, misalnya dari udara ke air dan seterusnya. Kemudian interferensi, ini sifat cahaya yang juga dimiliki oleh. Lalu difraksi, ini kita kemarin juga sudah bahas di sebagian di gelombang bunyi, ya. Nah, ada sifat lain dari gelombang cahaya yang tidak dimiliki oleh bunyi, yaitu sifat atau gejala fenomena yang terakhir, yaitu polarisasi. Nah, anak-anak sekalian, Bapak menggunakan media ini supaya kalian mencari informasi dari beberapa gambar berikut ini. Yang pertama ini nanti kalian narasikan, ya, setiap gambar ini. Ini gambar apa? Ya, di mana kamu bisa lihat, ya. Lalu sifat apa yang ditunjukkan dari gambar ini, ya. Terus yang kedua, gambar ini gambar apa? Ini penuh dengan warna-warninya. Ini gambar apa? Mengapa ini bisa terjadi? Lalu sifat cahaya apa yang ditunjukkan oleh gambar ini? Berikutnya, lalu ini gambar yang ketiga. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat benda seperti ini. Lalu ada warni-warni dari cahaya itu, apa nama fenomenanya atau sifat gelombang cahaya apa. Lalu ini mengapa itu bisa terjadi, ya. Terus gambar yang keempat, ini gambar apa? Lalu di mana kamu bisa lihat, lalu sifat cahaya apa yang ditunjukkan oleh gambar. Begitu seterusnya, ya. Gambar kami ini kalian jelaskan, narasikan, dan sifat cahaya apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Jadi ada 6 nih sifat gelombang cahaya. Lalu kalian narasikan nih masing-masing itu gelombang gambar tersebut dan kaitannya dengan sifat gelombang cahaya. Nah, selanjutnya Bapak gunakan pad sebagai media pembelajaran kamu. Cari, ya, di Pad Simulation University of Colorado, Bending Light. Nah, nanti begitu Bending Light ini ada 3 pilihan, ya. Ada intro, ada prism, ada more tools, ya. Kita mulai dari intro. Jadi untuk menggunakan media ini, Bapak peragakan dulu, ya, apa saja. Jadi ini sumber cahaya, cahaya yang merambat lurus. Kemudian pada saat kamu menggunakan ini semua, ini di intro itu, ya. Bapak perkenalkan beberapa, mungkin waktu di SMP sudah, ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah sumber cahaya, ini cahaya datang, gitu, ya. Cahaya datang. Nah, begitu ini karena dibalikan, ini disebut cahaya pantul, ya. Kemudian yang ke bawah ini dibelokkan karena media pertama ini adalah udara,
air dan media kedua adalah water, air, maka ini terjadi pembelokan. Pembelokan ini yang disebut dengan refraksi atau pembiasan ya. Nah, kemudian ini sinar datang, ini sinar pantul, dan ini sinar bias. Nah, itu biasanya ada garis ini. Garis ini garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu disebutnya garis normal ya. Nah, nanti akan membentuk sudut nih. Coba lihat kamu ya, kalau ini diubah-ubah, sudutnya berubah-ubah ya, sudutnya berubah. Nah, sudut antara sinar datang dengan garis normal itu dengan sudut datang. Kalau dengan sinar pantul namanya sudut pantul. Dan antara sudut sinar bias dengan garis normal disebut dengan sudut bias. Cara mengukurnya ya menggunakan ini. Tuh, tapi cara letaknya itu garis normalnya di 0 derajat. Ini harus di tengah-tengah tuh ya. Maka ini sudut datangnya kurang lebih 60 ya kan? Sudut pantulnya 60, tapi sudut biasnya 30. Nah, ini hal-hal yang mendasar harus kamu pelajari ya. Nah, kemudian di prism ini kamu akan memiliki pilihan-pilihan. Ada prisma segitiga, ada segi 4, ada rektanguler, ini ada lingkaran, ada setengah lingkaran, ada mungkin ini yang disebut dengan, kalau ini biconvex, ini convex konkav, plan konvex, ini plan konkav. Jadi cembung datar, ini double cembung ya. Anak-anak sekalian, bisa kamu gunakan ini semua tuh. Jadi ketika kamu menggunakan ini sebagai bagian eksperimen, ini sinar datang, ini sinar bias. Nah, ini juga sinar bias juga, tapi mengalami 2 kali pembiasan ya. Kemudian gimana supaya kamu bisa mengukur sudut datang, sudut bias pertama, sudut bias kedua, dan sebagainya? Nah, gunakan garis normalnya. Nah, secara otomatis ini ada garis normalnya. Jadi yang sebelah sini ini sudut datang pertama, ini sudut bias pertama. Nah, yang ini antara sinar datang dengan normal, ini sudut datang kedua, dan ini sudut bias kedua. Nah, sekalian ini kalau digeser-geser ya akan mengalami perubahan. Ini apalagi ini diputar. Nah, itu kan jadi akan mengalami perubahan. Kalau kamu mau mengukur sudut, gunakan protractor ini, kemudian ini bisa kamu pindahkan ya. Pindahkan ke sana, ke sini gitu. Jangan lupa ini harus di 0 derajat garis normalnya. Ini sudut datangnya. Gitu. Sudut biasnya ini sudah 0 yang sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya mau dipindahkan ke situ, ini harus digeser ya. Ini digeser. Demikian seterusnya. Dan yang ketiga, kamu bisa menggunakan yang Moore tools ini ya. Nah, ini lebih kompleks. Jadi tidak hanya sudut-sudut yang bisa diukur, tapi kamu juga bisa mengukur intensitas, bisa mengukur kecepatan, kemudian juga menggunakan indeks yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya, ini dicoba dulu, lalu kamu pilih ya apa yang akan kamu lakukan dari eksperimen melalui pet ini ya. Ini misalnya satu saja. Satu ini sinar datang ya. Kalau kamu menggunakan salah satunya begini, ini saya ingin mengukur intensitasnya deh. Intensitas pada waktu semula ini 100% atau 1. Nah, kelihatan kan bahwa cahaya ini dipantulkan dan dibiaskan. Nah, kamu boleh loh mengganti ini sudut ininya ya. Coba kalau pertama seperti itu, sudutnya nanti kamu ukur pakai protractor ini gitu ya. Nah, tuh di 0 derajat. Nah, sekarang kalau sudutnya
berapa tuh, sekitar 50-an ya, 50-an, maka yang intensitas di sini 90%. Nah, sekarang kalau digeser-geser, ternyata beda-beda tuh kan. Nah, anak sekalian silakan kamu, kalau ini seperti ini berarti percobaannya, maka variabel bebasnya adalah sudut datang, variabel terikatnya sudut bias, ya, intensitas, ya. Kemudian variabel terkontrolnya kamu menggunakan gelas dengan indeks bias yang tetap. Itu salah satu contoh nih ya. Nanti kamu bisa gunakan contoh yang lain. Nah, contoh lain misalnya kamu ingin melihat kecepatannya. Kecepatannya ini kan tadinya 1C. Nah, ketika gunakan ini udara dan ini air, kamu ukur tuh kecepatannya di sini 0,67C. Nah, kamu boleh mengganti ini semua. Nah, maka ketika kamu geser-geser indeks biasnya, itu kan berubah-ubah tuh. Nah, apakah speednya akan mengalami perubahan? Ini 0,83 tuh, ya kan? Coba digeser ke sini. Tuh. Digeser. Apakah speednya mengalami perubahan? Wah, mengalami perubahan. Maka eksperimen ini kamu variabel bebasnya adalah ini indeks bias, index of refraction, sedangkan variabel terikatnya adalah speed. Nah, sekalian, silahkan kamu laksanakan percobaan ini ya, menggunakan pad ini secara berpasangan dengan teman sekelasnya, tetapi sebelumnya kamu tentukan mau yang mana ya. Jadi tentukan dulu variabel bebas, kemudian tentukan variabel terikatnya, variabel terkontrolnya itu adalah hal yang tidak diubah. Nah, nanti kamu tuh data percobaannya seperti biasa, misalnya ada 7 percobaan atau lebih gitu, dibikinkan tabel. Nah, ketika tabel untuk menyusun grafik ya, menyusun grafik, kamu bisa langsung kalau nanti hasilnya membentuk regresi yang teratur. Teratur itu misalnya lurus, bisa juga kuadratik, bisa juga hiperbolik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya regresinya tidak teratur, maka kamu tabelnya mungkin harus disesuaikan dengan teori. Jadi maka itu ketika kamu menentukan antara misalnya sudut datang, kalau sudut datang dengan sudut bias, misalnya itu saja variabel bebas dan terikatnya, kamu cari ya teorinya. Jadi nanti urut-urutannya dari tabel, setelah tabel dibikinkan, mau dibikin grafik, tapi lihat dulu teorinya. Setelah teorinya dapat, nah kamu lanjutkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Misalnya yang tidak langsung itu kan Bapak juga pernah menggunakan, kamu misalnya T, kenapa di T kuadratkan? Nah, Bapak itu membuat kamu T kuadrat, kayak periode itu kan selalu T kuadrat ya, waktu eksperimen. Kenapa Bapak T kuadrat? Karena Bapak tahu kalau T kuadrat maka akan membentuk linier. Kalau T-nya tidak dikuadratkan atau T saja, maka nanti hasilnya menjadi tidak linier. Jadi carilah yang nanti sesuai dengan teori. Seperti itu ya, anak-anak sekalian, nanti kamu coba eksperimen. Nah, silakan dicoba, lalu nanti langkahnya kalian buat dalam bentuk laporan yang saintifik, yang ilmiah ya. Ada judul, ada tujuan, kemudian ada cara kerja. Nanti pekan depan 1 atau 2 orang ada yang siap untuk presentasi ke depannya. Ada 1-2 atau maksud 1 atau 2 kelompok. Oke, sampai jumpa. Selamat mencoba, semoga berhasil. Saat ini kamu belajar dengan sumber yang banyak, jadi Bapak coba kamu untuk mencari informasi yang bebas begitu ya. Sampai jumpa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.